Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Babul bab maja riwayat yang datang ma yustahabbu alaihi apa yang disunnahkan atasnya al-iftar buka puasa. Maksudnya sunnahnya buka puasa dimulai dengan apa? Hadis 12. An Salman bin Amir bin Tabbi radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala apabila aftara berbuka ahadukum salah satu kalian falyuftir maka hendaklah berbuka ala tamrin dengan kurma fa illam yajid apabila tidak mendapati maksudnya tidak mendapati kurma falyuftir maka hendaklah berbuka ala ma'in dengan air maksudnya air putih. Fa'innahu karena sesungguhnya air putih itu tahurun mensucikan. Hadis ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama, disunahkan buka puasa dimulai dengan kurma. Kurma itu adalah buah dan kurma itu manis. Sebagian orang salah paham. Berarti yang penting buka puasa itu dimulai buah. Maka kalau di Indonesia dimulai pisang. Nah, ini pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Karena di masa Nabi buah itu sangat banyak. Tidak hanya kurma saja. Mungkin juga ada pisang. Tetapi yang jelas di sana ada kurma, di sana ada anggur dan yang lain-lain. Nah, ketika oleh Nabi disebut kurma, berarti ini hukum khusus untuk kurma. Dan ternyata memang para ahli gizi mengatakan di dalam kurma ada suatu zat yang cocok untuk orang yang puasa. Puasa itu menyebabkan mata jadi lemah. Nah, kelemahan yang terjadi pada mata kita gara-gara kita puasa, itu akan kembali pulih apabila kita buka puasa dimulai dengan kurma. Kalau kita makan nasi dulu, baru kurma setelah itu, maka efeknya kurma ini kurang sempurna. Tapi ketika masih kosong, kemudian perut kita masih kosong, dimulai langsung kurma. Nah, ini mudah tercerna sehingga akan menormalkan kembali kondisi-kondisi kelemahan yang terjadi pada tubuh kita gara-gara puasa. Meskipun di sini Nabi tidak menyebutkan ya, kurma. Kenapa kurma? Enggak disebutkan oleh Nabi. Tapi kalau yang air Nabi sebutkan. Kenapa air? Karena air itu mensucikan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada kurma, maka kita disuruh berbuka ala ma'in dengan air putih. Maka urutannya yang benar adalah kurma kalau ada. Kalau tidak ada baru air putih, bukan buah, bukan yang manis dan sebagainya. Adapun buah itu nomor 3. Kurma nggak ada, air putih nggak ada. Nah, baru buah. Buah dikiaskan dengan kurma karena kurma adalah sama-sama buah. Kurma belum terkena air terkena api sama sekali. Nah, buah juga begitu, belum terkena api sama sekali. Nah, maka yang dikiaskan dengan kurma itu nomornya nomor 3, jangan nomor 1 ya, tidak benar. Kemudian ketahuilah bahwa sebenarnya urutannya itu sebelum kurma ada satu lagi, yaitu kurma basah berdasarkan hadis nomor 13. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana adalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru berbuka qabla ayyusalliya sebelum salat ala tabatin dengan beberapa kurma basah. Fa illam takun maka jika tidak ada rutabatun kurma-kurma basah fatumayratun maka kurma-kurma kering. Fa illam takun apabila tidak ada tumayratun kurma-kurma kering hasa beliau meneguh hasawatin beberapa teguh mimma'in dari air maksudnya air putih. Nah, berdasarkan hadis ini berarti urutannya itu yang pertama adalah rutab dulu. Rutab itu kurma basah. Kurma yang masih ada di pohon yang kalau dipetik bersuara tak gitu. Yang dimakan seger, keras.
Kalau tidak ada rutop, baru kemudian kurma kering. Kurma kering itu yang sudah dipanen itu yang biasa dijual-jual di pasaran itu. Lah kenapa hadis yang pertama tadi kok tidak menyebutkan rutop, hanya menyebutkan kurma kering? Itu sebabnya karena rutop itu jarang adanya. Panen kurma itu kan setahun sekali, Pak. Tidak seperti padi ya. Padi itu kan tiga kali setahun. Kurma itu hanya sekali setahun. Maka yang munculnya rutop itu hanya pada musim-musim panen saja. Adapun kurma kering, maka sepanjang tahun ada. Karena kurma kering itu kalau di Indonesia ya ibarat beras. Beras itu sepanjang tahun ada. Karena manusia Indonesia makan beras setiap hari. Orang Arab juga begitu, makan kurma setiap hari, makanan pokok mereka. Kemudian dari kata-kata rutobatin, beberapa rutob menunjukkan bahwa Nabi itu kalau memulai buka puasa itu dengan minimal 3 buah. 3 buah rutob. Karena rutobat ini jamak. Jamak itu mulainya dari 3. Maka bisa 3, bisa 5, bisa 7. Berdasarkan hadis yang lain, beliau suka witir atau ganjil. Nah, maka beliau hitung, ngambil 3 kurma, atau ngambil 5 kurma, atau ngambil 7 kurma. Orang Indonesia banyak yang tidak suka kurma. Sehingga ketika buka puasa, dia hanya mengambil 1 butir kurma. Bahkan mungkin ada yang mengambil separuh kurma saja. Sebagai syarat pokoknya melakukan sunnah. Nah, maka saya jawab bahwa hal itu sudah cukup, sudah mengikuti sunnah. Tetapi kurang sempurna. Kalau ingin sempurna, maka tumairotun. Kurmanya beberapa kurma minimalnya 3. Karena di sini disebutkan dengan kalimat jamak. Tumairotun. Beberapa kurma. Berarti minimalnya apa? 3. Maka ringkasnya, kalau kita mulai buka puasa dengan 3 kurma, itu lebih utama. Itu mengikuti sunnah secara sempurna. Kalau kita memulainya dengan 1 butir kurma atau separuh, maka itu sudah dapat sunnah, tapi belum sempurna. Adapun yang tidak sesuai sunnah adalah kalau kita mulai dengan cola, atau kita mulai dengan pisang, atau kita mulai dengan teh panas, atau kita mulai dengan gorengan. Nah, itu yang tidak sesuai sunnah. Meskipun ya puasanya sah, tapi ya kita tidak dapat pahala karena tidak melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ringkasnya ya, kalau kita puasa, kumpulkan sebanyak-banyaknya sunnah Nabi supaya pahalanya semakin banyak. Bab berikutnya babun maja'a, riwayat yang datang fi anna, bahwasanya al-fitrah, Idul Fitri itu adalah yaumatuftirun, pada hari kalian berbuka. Wal adha, dan Idul Adha itu yaumatudhahun, pada hari kalian Idul Adha atau kalian menyembelih kurban. Hadis yang ke-14, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, as-shaumu, puasa itu, yauma tasumun, pada hari kalian puasa. Wal fitru, dan buka puasa itu, yauma tuftirun, pada hari kalian buka puasa. Wal adha, dan Idul Adha itu, yauma tudhahun, pada hari kalian berkorban Idul Adha. Wa fassara ba'du ahli ilmi, dan menafsirkan sebagian ulama hadzal haditsa, hadis ini, faqala, maka dia mengatakan, innama ma'na hadza, tiada lain maksud hadis ini, annas-shauma, bahwasanya puasa, wal fitra, dan Idul Fitri atau buka puasa, ya, itu ma'al jamaah, bersama jamaah, wa uzmin nas, dan kebanyakan manusia. Jadi maksudnya gini, untuk menetapkan awal puasa, menetapkan Idul Fitri, menetapkan Idul Adha, itu jangan menetapkan sendiri-sendiri. Tapi apa yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menetapkan hari Jumat kita puasa, ya ikuti Jumat puasa. Nabi sudah wafat, dipimpin oleh Abu Bakar. Nah, ikuti apa yang ditetapkan oleh Abu Bakar. Jangan nyendil atau menyempal sendiri, jangan. Misalkan, ini ada seorang ahli hisab. Tahu dia dengan hisab bahwasanya ini sudah masuk Ramadan. Tetapi khalifah menetapkan karena tidak terlihat hilal, maka hari ini kita tidak puasa Ramadan. Puasanya besok saja.
Nah, tidak boleh orang yang berdasarkan hisab ini kemudian apa? Dia menetapkan untuk dirinya sendiri, saya mau puasa sendiri. Saya tidak mengikuti fatwanya khalifah. Tidak boleh. Itulah maksud dari hadis ini. Nah, sekarang tidak ada khalifah, gimana? Ya, sekarang karena tidak ada khalifah, sebagian mengkiaskannya dengan pemerintah. Apa yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia? Indonesia kan punya apa? Bagian yang menetapkan fatwa ini sudah masuk Ramadan, ini belum. Nah, kalau mereka sudah tetapkan masuk Ramadan, ya masuk Ramadan. Kalau belum, ya belum. Itu maksud apa? Sebagian orang mengkiaskan atau menyamakan pemerintah zaman sekarang dengan apa? Amirul Mukminin atau Khalifah. Tapi memang berbeda. Berbedanya adalah pemerintah sekarang itu membebaskan rakyatnya. Kami, pemerintah Indonesia, menetapkan Ramadan hari Jumat. Bagi yang berselisih pendapat, mau puasanya hari Sabtu misalnya, maka dipersilahkan mengamalkan keyakinan masing-masing. Nah, jadi rakyat Indonesia apa? Dibebaskan. Mau ikut kami boleh, mau ikuti keyakinan masing-masing juga boleh. Karena itu berdasarkan hadis ini, mayoritas para ulama berpendapat, kalau ada seseorang yang melihat hilal, tapi dia mengatakan kepada khalifah, khalifah saya sudah melihat hilal. Khalifahnya mengatakan, saya tidak terima ucapan kamu. Akhirnya khalifah menetapkan bahwa puasa Ramadan tidak hari itu, tapi nunggu besok. Maka orang ini yang betul-betul matanya sudah melihat hilal, berdasarkan hadis ini oleh mayoritas para ulama, kamu tidak usah puasa. Kenapa? Karena Nabi menetapkan as-shaumu yauma tasum. Puasa adalah ketika orang-orang yang lain puasa. Maka kamu meskipun kamu melihat, ya kamu nggak usah puasa. Karena orang-orang belum puasa. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat, kalau ada orang yang melihat hilal, maka meskipun persaksiannya ditolak oleh pemerintah, oleh khalifah, dia tetap melakukan berdasarkan apa yang dia lihat. Kalau dia melihat ini sudah Ramadan, ya dia puasa, meskipun sendiri, tidak ada masalah. Dan pendapat ini juga punya dalil. Dalilnya hadis yang kemarin kita baca itu. Puasalah kalau melihat hilal. Nah, dia sudah melihat kok. Berarti apa? Puasa. Iyalah, karena ini masalah khilafiyah, udah masing-masing berjalan sesuai dengan keyakinannya, boleh puasa, boleh tidak. Kalau dia meyakini puasa, silakan puasa. Meyakini tidak, silakan tidak. Kalau dia melihat sendiri dan persaksiannya ditolak. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.